Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap menggunakan protokol kesehatan yaitu 5M ya dalam kegiatan apapun. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan yaitu tentang operasi hitungan yang dapat dilakukan di C++ ya. Nah, kita buka dulu aplikasinya C++. Seperti biasa, file new. Oke. Kemudian kita ketikkan kata kuncinya yaitu include. Kemudian iostream using name space in mind. Jangan lupa kurung kurawak buka dan kurung kurawak tutup. Sebagai contoh, saya akan membuat dan mendeklarasikan 3 variabel dengan tipe data integer atau bilangan bulat, yaitu variabel A, B, C. 3 saja dulu. Kemudian saya akan memberikan nilai ke dalam variabel A, misalnya A sama dengan 100. Kemudian B 30. Oke. Kemudian di variabel C akan saya masukkan rumus yang pertama adalah perkalian ya. C sama dengan, jangan lupa untuk menuliskan rumus variabelnya harus berada di depan, kemudian baru operasi hitungan di sebelah kanan. Misalnya C A kali B. Kemudian kita tampilkan hasilnya, coba dibuktikan dulu. Cout, kemudian langsung misalnya kita kasih tulisan hasil perkalian sama dengan, oke, kita ambil dari variabel apa? C. Oke. Ya. Kita run. Compile and run. Simpan dulu. Operator namanya, saya kasih nama operator. Tentunya 100 kali 30 hasilnya adalah 3000. Ini bisa kalian lihat. Kenapa yang munculnya itu hanya hasil perkalian sama dengan 3000? Karena perintah di sini itu adalah cout, kemudian tagnya adalah hasil perkalian sama dengan isinya kita ambil dari variabel C. Ini hasilnya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah perkalian C sama dengan A plus B. Ya. Kalau kita eksekusi, kita run, maka variabel yang terakhir itu akan ditampilkan. Berarti tidak mungkin A kali B. Yang ditampilkan adalah A plus B. Eksekusi, compile and run. Hasilnya adalah 130 karena penjumpahan antara A dan B. A 100, B 30. Lanjut. C sama dengan A min B. Nah, kalau ditampilkan berarti nanti hasilnya adalah 70 karena 100 dikurangi 30. Kita run. Oke, hasilnya adalah 70. Oke. Lanjut kemudian C sama dengan A per B. A dibagi B. Mungkin 100 bagi 30, kalau menurut kamu hasilnya adalah 3,33333 sekian. Tapi karena tipe datanya adalah bilangan bulat atau integer, maka nanti yang muncul adalah 100 bagi 30 adalah bilangan genap, yaitu 3. Ya, kita run.
hasilnya adalah 3. Maaf, ini belum diganti ya, bukan perkalian. Ini hasil saja. Oke. Kemudian operasi berikutnya itu adalah modulus. Mungkin kalian belum paham itu modulus. Ya, modulus itu adalah menampilkan sisa hasil bagi dari sebuah bilangan. Syaratnya kalau menggunakan C++, tipe datanya harus integer, tidak boleh float atau pecahan. Ya. Karena menampilkan sisa hasil bagi. Rumusnya gimana? C sama dengan A mod. Mod simbolnya ya apa? Mod pakai persen. B. A mod B. 100 bagi 30 yang terdekat itu adalah berapa, nak? 100 bagi 30 yang terdekat berapa? Tentunya adalah 3. Ya. 3 kali 30 kan 90. Tapi kan masih ada sisanya. Sisanya berapa? 10. Berarti kalau C sama dengan 100 mod 30, hasilnya adalah 10. Ya. 100 bagi 30, ketemunya kan 3. 30 kali 3 hasilnya 90. Kan masih ada sisa berapa? 10. Oke. Berarti kalau 100 mod 10 hasilnya adalah 100 mod 30, ketemunya adalah 10. Kita coba run ya. Oke. Nah, hasilnya adalah 10. Sisa hasil bagi dari 100 bagi 30 adalah 10. Agar ditampilkan satu-satu ya, agar ditampilkan hasilnya satu persatu, kita meletakkan dulu cout-nya di bawah setiap operasi. Misalnya ini perkalian, hasil perkalian, kalian ketik hasil perkalian sama dengan diambil dari C. Jangan lupa dikasih end line untuk ganti baris. Kemudian yang B, hasil penjumlahan. Kemudian yang ini hasil pengurangan. Kemudian hasil pembagian. Dan yang terakhir adalah hasil modulus. Oke. Ya, ini nggak usah pakai end line. Kenapa ditaruhnya di bawah? Kalau di bawah sendiri tentunya yang muncul adalah isi dari variabel yang terakhir. Sedangkan sini itu ada 5 variabel. Nah, di setiap bawah variabel itu kita kasih perintah untuk menampilkan hasil operasinya. Ya, perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan modulus. Coba kita eksekusi. Oke. Run. Hasilnya seperti ini. Oke. Hasil perkalian 3000, penjumlahan 130, pengurangan 70, pembagian 3. Karena bukan bilangan pecahan atau bilangan bulat, hasilnya adalah 3, sekian-sekian. Yang ditampilkan adalah bilangan bulat. Kemudian sisa hasil baginya atau modulus adalah 10. Kita kan nggak tahu ini datanya berapa, A dan B-nya berapa. Ya, kita tampilkan aja di sini. Tampilkannya bebas di sini nggak apa-apa. Cout ya. Nilai variabel A sama dengan kita ambil dari variabel A. Jangan lupa end line. Kemudian cout nilai variabel B sama dengan B end line. Oke, biar jelas nilai variabelnya berapa, kemudian hasil operasi hitungannya berapa, kita tampilkan dulu menggunakan
perintah cout, bukan con ya. Kenapa saya menyebutnya cout? Cout ya, kalau cout kan kayaknya terlalu ngapak ya, makanya saya bilang cout gitu. Oke, kita run. Oh, kurang apa ini? Kurang apa? Kurang apa nak? Kurang. Ini ada yang error. Kalian tahu apa nggak kurangnya di mana ini? Coba diulangi lagi, compile and run. Perintahnya apa ini? Inline cout nilai variabel a sama dengan a. Oh, ini kurang 1. Oke. Tanda panahnya kurang 1. Oke. Nah, itu. Nilai variabel A 100, nilai variabel B 30, hasil perkalian 3000, penjumlahan 130, hasil pengurangan 70, pembagian 3, dan modulnya adalah 10. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya copy saja. Nanti kalian saya berikan hasil kopiannya lewat grup kelas. Kemudian nanti kamu pelajari dengan screenshot dari eksekusinya seperti apa. Ini adalah fungsi aritmatika namanya. Fungsi yang sering digunakan dalam keseharian, ya. Fungsi operator aritmatika. Kalau operator berikutnya itu adalah operator relasional. Maksudnya apa itu? Yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Oke, saya copy dulu. Oke, saya copy nanti biar kalian belajar skripnya. Oke. Ini juga saya copy lagi. Oke. Ini outputnya, saya screenshot. Oke. Ya. Dah. Nah, sekarang operator berikutnya adalah operator relasional. Digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Hasilnya kalau membandingkan itu adalah true atau false. True simbolnya 1, kalau false simbolnya adalah 0. Ya. Kalau benar hasilnya 1, kalau salah hasilnya 0. Membandingkan dua nilai atau lebih. Contoh ini ya, contoh nilai. Hasil kalau misalnya lebih besar, bukan lebih besar, sama dengan, apakah 100 sama dengan 30? Tentunya anak SD pun tahu hasilnya adalah salah, karena 100 itu tidak sama dengan 30. Kalau saya kasih rumus, C sama dengan A sama dengannya 2 kali B, ya. Nah, ini kalau saya kasih keterangan sama dengan, ya, tentunya nanti hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena 100 tidak sama dengan 30. Coba saja. Oke. Sama dengan hasilnya adalah 0. Ya. Oke, karena 100 itu tidak sama dengan 30. Kemudian kalau berikutnya adalah maaf. Tidak sama dengan, kita awali dengan tanda seru, kemudian sama dengan. Apakah 100 tidak sama dengan 30? Hasilnya adalah true. Kalau true berarti hasilnya adalah 1. Tidak sama dengan. Oke. Kita simpan di variabel C. Tadi sama dengan, hasilnya adalah 0. Kalau tidak sama dengan, hasilnya adalah 1. Kita compile dulu. Nah, nih. Sama dengan 0, tidak sama dengan 1. Oke.
Kemudian lebih besar. Apakah 100 lebih besar dari 30? Ya, tentunya hasilnya adalah betul. Berarti ini adalah 1. Lebih dari. Oke, lebih dari. Ya, masih ingat pelajaran SD? Kalau lebih dari cocoknya ke kanan, kalau kurang dari cocoknya ke kiri. Oke. Kurang dari. Kurang dari. Oke. Kalau ini lebih dari sama dengan 100, lebih dari sama dengan 30. Ya, lebih dari sama dengan panjang banget. Oke, saya copy saja. Kurang dari atau sama dengan? Kurang dari sama dengan. Oke ya. Ini perintahnya kayak gini. Ya. Ini adalah fungsi perbandingan atau relasional. Oke. 100 sama dengan 30 hasilnya adalah false. 100 tidak sama dengan 30 hasilnya adalah true. Oke. Kemudian 100 lebih dari 30 hasilnya adalah true. 100 kurang dari 30 hasilnya adalah false. Kalau lebih dari sama dengan, kalau ada atonya itu berarti cukup salah satu yang terpenuhi. Kalau satu terpenuhi berarti hasilnya adalah true. Tapi kalau kedua-duanya tidak terpenuhi, baru hasilnya adalah false. Oke. Ya. Kurang dari dan lebih dari. Coba kita run. Hasilnya seperti ini, nah. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau perbandingan itu hasilnya adalah true atau false. True itu 1, false itu 0. Itu. Ya, fungsi relasional atau perbandingkan yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Oke. Ya. Itu adalah beberapa operator yang sering digunakan di C++. Oke. Ya. Saya copy lagi. Ya. Saya paste di sini. Nanti akan saya berikan kepada kalian. Ini screenshotnya juga harus di screenshot compilernya. Oke. Ini saya simpan dulu biar enak. Aritmatika. Ini saya potong lagi. Oke, saya simpan. Relasional. Oke, siap. Oke, itu adalah fungsi atau operator yang sering digunakan, yaitu operator aritmatika dan relasional. Oke. Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Silakan nanti kalian japri sama Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.